Halo Sobat Ngudi, RSUD Ngudi Waluyo memiliki inovasi Blitar Serasi, yaitu adalah sebuah terapi non-farmakologis singkatan dari bahagia, berkualitas, dengan self-healing, terapi latihan gerak, dan terapi musik, dengan metode pijat punggung, latihan fungsi gerak, dan terapi musik. Dalam video kali ini akan diperagakan langkah-langkah pijat punggung. Pijat punggung bagi pasien stroke sangat bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah terjadinya luka tekan, terutama pada pasien-pasien stroke yang mengharuskan untuk tirah baring dalam waktu yang cukup lama. Ada manfaat lainnya juga loh. Jadi, pijat punggung ini dapat menstimulasi produksi endorfin yang dapat menurunkan tingkat stres, tingkat kecemasan, dan memberikan efek relaksasi pada pasien. Yuk, langsung simak aja. Posisikan pasien telungkup jika tidak ada kontraindikasi atau nyeri. Oleskan minyak atau lotion secukupnya pada area pemijatan atau area punggung. Lakukan pemijatan dengan teknik stroking menggunakan ujung 3 jari yang dirapatkan dari bawah ke atas selama minimal 10 detik sebanyak 5 kali. Lakukan pijat dengan teknik Petricek menggunakan kedua ibu jari secara berhadapan dengan gerakan memutar dari atas ke bawah selama 10 detik sebanyak 5 kali. Lakukan pijat dengan teknik friction atau gerusan menggunakan ketiga ujung jari merapat dengan tangan yang lain memperkuat di atasnya. Lakukan dengan penekanan dan gerakan memutar ke arah ibu jari dari atas ke bawah selama minimal 10 detik sebanyak 3 kali. Tepuk punggung dengan cara telapak tangan ditelungkupkan dan tepuk-tepukan ke seluruh area permukaan punggung. Lakukan sebanyak seluruhnya 3 kali. Terakhir, usap seluruh bagian punggung dari atas ke bawah, bisa diulangi sebanyak 3 kali. Dan tanyakan respon pasien, apakah pasien merasa nyaman atau kesakitan. Jika pasien merasa nyeri, maka tindakan bisa dikurangi atau bila perlu dihentikan. Setelah selesai tindakan, bersihkan area punggung dengan washcloth atau tisu dan kembalikan posisi pasien telentang. Dalam video kali ini akan diperagakan latihan fungsi gerak pada pasien stroke. Latihan fungsi gerak pada pasien stroke bermanfaat untuk mencegah dan menurunkan resiko kecacatan dan disabilitas tingkat lanjut pada pasien stroke. Ada beberapa hal yang harus perlu diawasi pada pasien stroke, yaitu ketika melakukan latihan gerak, harus pasien dalam keadaan optimal. Yang kedua, harus diawasi oleh anggota keluarga, dan juga latihan harus dilakukan sesuai toleransi pasien. Dalam video latihan gerak ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu ketika pasien tidur atau posisi telentang. Kemudian yang kedua, latihan dari posisi tidur ke posisi duduk. Kemudian yang ketiga adalah latihan ketika pasien sudah mampu atau toleransi untuk berdiri. Yuk, langsung kita simak. Posisi tidur telentang. Arahkan tangan yang lemah menyentuh bahu. Lalu, luruskan kembali dengan posisi telapak mengarah ke bawah. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi minimal sebanyak 3 kali. Posisi tidur telentang. Arahkan tangan yang lemah ke bahu yang berlawanan. Kemudian, luruskan kembali dengan memutar lengan bawah ke samping badan dengan telapak tangan mengarah ke atas. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi sebanyak minimal 3 kali. Lakukan arah sebaliknya. Arahkan tangan yang lemah ke pinggang yang berlawanan, kemudian ke atas luar
dengan memutar melewati kepala dan telapak tangan mengarah ke atas. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi minimal sebanyak 3 kali. Posisi tidur telentang, tangan yang sehat menggenggam tangan yang lemah. Kemudian, angkat tangan ke atas atau sejauh mungkin yang pasien bisa tanpa rasa sakit. Kemudian, gerakan tangan ke sisi kiri dan kanan secara perlahan. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi minimal sebanyak 3 kali. Posisi duduk, letakkan tangan yang lemah pada permukaan yang keras dengan telapak tangan terbuka, kemudian luruskan dengan bantuan tangan yang sehat. Tahan 8-10 detik, kemudian lemaskan. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi minimal sebanyak 3 kali. Posisi tidur telentang, arahkan kaki yang lemah mendekati dada dan jari-jari ke arah yang sama, kemudian luruskan kembali dengan menggeser tumit secara perlahan. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi minimal sebanyak 3 kali. Posisi tidur telentang, angkat kaki yang lemah ke atas secara perlahan, lalu turunkan kembali. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi minimal sebanyak 3 kali. Posisi tidur telentang, tekuk kedua lutut secara bersamaan, kemudian angkat pinggul ke atas atau setinggi mungkin yang pasien bisa. Tahan 8-10 detik, lalu turunkan kembali. Ulangi sebanyak minimal 3 kali. Posisi tidur telentang, tekuk kedua lutut secara bersamaan, lalu gerakan ke sisi kiri dan sisi kanan secara bergantian dengan perlahan. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi sebanyak minimal 3 kali. Posisi tidur telentang, tekuk lutut yang sehat, kemudian miringkan sisi tubuh yang sehat ke sisi tubuh yang lemah secara bersamaan. Dorong kaki yang lemah menggunakan kaki yang sehat turun ke bawah tempat tidur, kemudian dorong badan ke atas dengan tangan yang sehat secara perlahan dengan posisi duduk. Tangan berpegangan dengan pinggir tempat tidur, kemudian geser bokong hingga kaki menapak pada lantai. Tujuannya untuk mobilisasi posisi tidur ke posisi duduk. Posisi di kursi dengan tangan berpegangan pada meja, kemudian dorong badan sedikit ke depan, lalu berdiri kemudian kembali ke posisi duduk. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi minimal sebanyak 3 kali. Posisi berdiri, tangan berpegangan pada kursi atau meja, dorong badan ke atas dengan ujung jari kaki berjinjit, lalu turunkan kembali. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi minimal sebanyak 3 kali. Posisi berdiri sambil berpegangan pada kursi atau meja, tekuk kedua lutut secara bersamaan, tahan 8-10 detik, lalu luruskan kembali, ulangi sebanyak minimal 3 kali.
Posisi berdiri, gerakan tubuh ke sisi yang lemah, tahan 8-10 detik, kemudian kembali ke sisi yang sehat. Ulangi sebanyak minimal 3 kali. Posisi berdiri sambil berpegangan pada kursi atau meja, gerakan kaki yang sehat, menyilang ke depan kaki yang lemah. Kemudian, lakukan gerakan sebaliknya. Lakukan 8-10 hitungan dan dapat diulangi minimal sebanyak 3 kali. Posisi berdiri sambil berpegangan pada kursi atau meja, angkat kaki yang sehat dan kaki yang lemah menopang berat badan. Tahan 8-10 detik, lalu turunkan kembali. Ulangi sebanyak 3 kali. Hentikan latihan saat pasien mulai merasa kelelahan, ditandai dengan wajah mulai memerah, pola nafas mulai tidak beraturan, dan denyut nadi berdetak kencang. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan terjadinya serangan jantung. Terapi musik bagi pasien sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan berbahasa, dan juga untuk menurunkan tingkat kecemasan dan juga stres. Apa saja yang bisa dilakukan? Seperti bermain alat musik sederhana, bernyanyi, dan juga mendengarkan musik-musik favorit pasien. Sekian untuk video kali ini. Semoga video edukasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat!